Oke, saya akan melakukan cara mengganti file e-raport versi tahun pelajaran 2020-2021 karena dia mengikuti database Dapodik, jadi harus ada file yang disesuaikan dengan perubahan Dapodik. Oke, yang pertama itu saya di sini udah dapat sharean dari guru saya. Ini ada di tadi saya udah siapkan nih ya. Nah ini tadi saya dapat ini nih dari guru nih, source update nya saya udah ekstrak, ini dianya. Nah ini isinya seperti ini harus dimasukin ke dalam folder-folder yang ada di database e-raport. Ini artinya ini yang harus dirubah, ini yang harus ditempatkan di database e-raport karena menyesuaikan dengan database Dapodik, karena patokan dia ngambil datanya dari Dapodik. Karena versi Dapodik yang terbaru 2021 mungkin mengalami perubahan, jadinya kita harus ekstrak dulu nih file yang ini. Nah ini saya udah siapkan, ini dia filenya begini. Nah tujuannya kemana-mana nih, tadi saya agak bingung jadinya, makanya saya bikin begini, source update. Nah ini yang pertama menuju kemana, ini yang kedua juga menuju kemana. Oke, yang pertama itu di sini tuh ada copyright database, kelas, sama kompetensi dasar dan nilai. Oke, kita file ini kita taruh di database e-raport. Kita cek dulu e-raport kita. Nih e-raport kita masih versi yang lama, versi ganjil genap 2019-2020 yang terakhir. Ini kita login, coba kita perlihatkan. Sebelum kesana kita tuh jangan lupa teman-teman untuk backup e-raportnya yang semester 1 dan 2. Nah karena di sini saya login semester genap, berarti saya yang ini yang semester genapnya jangan lupa di backup dulu, biar tujuan backup ini ketika nanti ada siswa yang raportnya kebanjiran atau hilang, terbakar, maka kita bisa mencetak ulang jika kita tidak mengarsipkan bentuk PDF-nya. Jadinya di e-raport SD ini udah tersedia backupan secara bentuk filenya itu ini. Nah ini backupannya yang tadi kita backup. Nah ini bentuknya ini WDP, bentuk filenya dia punya file sendiri. Oke, kita setelah kita udah backup, tahap selanjutnya itu kita logout nih. Pertama-tama logout. Nah ini masih yang lama. Oke, ini kita close saja, kita fokus di database yang tadi yang kita pengen ubah. Nah ini, nah di sini di C. Nah ini pertama ini e-raport SD ini dalamnya harus ada yang diubah mengikuti database Dapodik biar bisa berjalan. Oke, yang pertama yang disiapkan itu bahannya ini nih e-raport SD page. Ini saya udah siapkan. Ini yang pertama itu yang nomor 1 itu copyright. Nah copyright ini ada beberapa file, ini dia nanti kita letakkan di, nah ini. Oke, yang pertama copyright ya, kita close saja ini. Nah ini database e-raport di C, terus e-raport. Nah terus setelah e-raport itu kita ke data web. Nah data web, terus e-raport SD, terus kita ke modul. Mana modulnya nih? Raport SD lagi, terus kita ke modul. Nah ini ada beberapa file yang harus diganti dalamnya karena mengikuti perubahan Dapodik. Dia harus mengikuti aturan main data dari Dapodik. Oke, yang pertama yang kita rubah itu di sini disuruhnya kita merubah file yang ini nih. Yang pertama copyright. Nah copyright ini kita buka.
Nah ini isinya kita copy aja, kita copy isinya aja yang di copy, jangan foldernya. Kita copy lalu kita pindahkan ke copy rack. Mana copy rack? Nah copy rack nih, copy rack ini. Nah ini yang pertama, oke, namanya sesuai, ini copy rack juga. Nah tadi kita udah copy, sekarang kita paste di sini di dalam C Eraport data web Eraport SD modul copy rack. Nah harus diperhatikan nih, namanya sama copy. Jika kita mau kopikan copy rack, maka data yang di copy rack harus dipindahkan ke copy racknya ini juga, jangan ke base yang lain, nanti error. Nah oke, tadi kita udah copy, kita paste di sini. Ini filenya kita refresh saja, refresh. Nah oke, ini perubahannya ini kita udah copy di sini. Ini ketiban dia sama yang baru. Setelah copy rack selesai, kita disuruh ngerubah apalagi nih sama dia, data walas. Oke, data walasnya kita buka, kita copy, kita ke database Eraport, kita cari data walas. Nah di bawahnya nih data walas. Oke, kita paste di sini, refresh seperti biasa. Nah ini yang mengalami perubahan 3 file ini. Nah setelah itu kita lihat lagi apalagi yang disuruh rubah. Nah ini kompetensi dasar isinya kita copy. Nah kita pindahkan ke folder Eraport. Folder apa tadi? Kompetensi dasar. Oke, kompetensi dasar. Nah ini, nah kita copy di sini, paste, refresh. Nah ini tambahannya ya. Oke, kompetensi dasar sudah. Kita ke nilai. Nah nilai ini kita copy lagi, kita pindahkan ke nilai, folder nilai. Mana nilai? Nah ini nilai ada nildapo, nilus. Nah kita pakai nilai yang ini, nilai yang di C. Ini Eraport data web Eraport SD modul nilai. Nah tadi kita udah copy aja di sini, paste, refresh. Kita refresh. Nah ini, nah tuh file yang mengalami perubahan ini berbentuk biru-biru. Oke, yang pertama kita udah selesai nih. Nah ini kita udah ganti file yang di Eraport, kita ganti sama yang baru. Nah kita ke tahap kedua, yaitu nih, ini cetak. Nah cetak ini dia letaknya di mana nih di Eraport? Oke, ini nilai, ini kita close aja dulu dari awal kan. Kita untuk merubah file ini kita ke C, terus Eraport SD, terus kita ke data web, terus Eraport SD lagi. Nah ini file yang di database Eraport. Nah ini file yang mengalami yang harus kita ubah adalah ada 4 folder nih di sini. Pertama folder cetak. Nah folder cetak ini kita kopikan ke cetak juga di sini, yang folder Eraport kita paste di sini, kita refresh, kita gantikan dengan yang baru. Setelah itu yang kedua format. Nah ini folder format kita ganti nih, isinya kita ganti sama di format juga. Mana format? Nah ini bawahnya. Nah kita paste di sini, refresh. Oke, setelah format di sini kita disuruh ngeganti raport SD. Nah raport SD nih kita copy, kita pindahkan ke raport SD. Apa itu tadi?
depan indeks. Oh, dia nggak ada di folder, adanya di luar ini nih. Ini yang ini paste aja di sini, paste, replace. Nah, ini dia keganti sama yang baru nih. Ini keganti, dia depan indeks hostnya keganti. Nah, setelah itu kita disuruh ngerubah ini nih yang terakhir, sinkron dapodik. Sinkron dapodiknya kita buka, kita copy, lalu kita ke database. Kita ke database raport sinkron dapodik nih, foldernya yang ini. Nah, kita paste di sini, paste. Oke, kita refresh. Nah, oke, tab kita mengganti database sudah rapi. Nah, ini kita close saja. Ini juga kita close. Sekarang kita buka, coba raportnya berhasil enggak. Nah, oke, ini admin, kita login. Nah, untuk memunculkan 2020-2001 semester 1 kita login di tahun pelajaran genap. Nih raportnya setelah kita ganti database yang tadi. Oke, kita ke menu ambil data dapodik. Nah, untuk mengambil data dapodik yang 2020-2021 semester 1 maka kita harus sinkron semua data nih, yang biar raport ini terisi dengan data siswa dan guru yang lainnya pembelajaran ke versi 2020-2021. Oke, kita sinkron semua data. Nah, ini kita sinkron aja biar dia datanya tersalin dari dapodik ke sini, ketarik. Kita tunggu. Tunggu sampai selesai. Nah, ini dia udah selesai nyalin data dari dapodik yang tahun 2020-2001, datanya nih udah ketarik. Oke, setelah selesai begini kita tuh harus keluar dulu. Nah, setelah keluar kita login lagi pakai admin, tapi pelajarannya tuh sudah muncul yang 2020-2021. Oke, kita login. Nah, ini data yang 2020-2001 ganjil. Oke, setelah begini seperti biasa kita user guru saya, referensi dapodik, data guru. Nah, ini referensi lokal seperti biasa, mapping ini. Oke, sampai situ aja. Semoga bisa membantu teman-teman yang kesulitan. Terima kasih.